eh, dia adalah resistensi. Ya, resistensi. Dia ini merupakan apa namanya reaksi. Ya, reaksi yang bagaimana? Ininya ternyata nggak kelihatan nih. Nggak, tidak bisa. Bentar, saya edit sebentar ya. Karena kursornya nggak kelihatan. Saya ganti dengan background yang lebih gelap. Oke, ini kelihatan. Ya, viskositas itu kita bicara resistensi. Ya, jadi kita tidak akan bisa mengukur viskositas tanpa ada gerakan. Ya, Eh, kita tahu ya, sambil contoh, misalkan ada suatu fluida ya di dalam apa namanya di dalam ah, kontainer gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa fluida itu punya viskositas yang tinggi atau rendah, itu kan dengan mengaplikasikan force. Ya, tidak serta-merta kita bisa langsung tahu berbeda dengan densitas ya. Densitas kan kita taruh secara statik, masukkan dalam volume tertentu, didiamkan saja kita tahu berapa densitasnya. Kalau kita sudah tahu masanya, kita tahu volumenya, berarti kita tahu densitasnya. Nah, ini berbeda dengan pengukuran viskositas. Ya, ini ada di pelajaran fisika. Pengukuran viskositas itu harus menggunakan gaya, ya harus force. Ya, sederhananya ketika kita tadi ya menuangkan atau kita ingin mengetahui viskositas dari fluida, kalau didiamkan dalam kontainer kita nggak tahu bahwa viskositasnya itu tinggi atau rendah. Kita tahu ketika apa namanya, anggaplah let's say kedua apa ya, kita membandingkan dua fluida gitu ya, terus kita miringkan. Ya, ketika dimiringkan maka dia mengalir. Ya, ketika dia mengalir maka kita tahu yang satu itu lebih encer atau viskositasnya rendah, sementara yang lain viskositasnya lebih tinggi. Nah, secara sederhana kita tahu viskositas yang tinggi itu ada pada fluida yang memiliki resistensi lebih besar ya ketika diaplikasikan gaya. Ya, oleh karenanya message yang mau saya tekankan di sini bahwa viskositas itu pengukurannya itu harus ada gaya yang bekerja di apa namanya di sistem yang kita tinjau. Ya, contohnya ketika kita menuangkan itu berarti kan ada gaya gravity, gravitational force. Ya. Gravitational force itu nanti dari situ kita tahu ya karena kemudian ada aliran dan resistensi terhadap alirannya itu yang kita nilai benda itu memiliki atau material itu memiliki viskositas yang tinggi atau rendah. Nah, apa yang membuat material itu memiliki viskositas tinggi atau rendah? Kira-kira kenapa?
Oh, saya belum share screen ya? Kok nggak ada yang ini? Belum, Pak. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi eh, ya kita bicara resistensi. Ya, artinya kita tahu bahwa fluida itu memiliki viskositas yang tinggi atau rendah ketika ada resistensi yang bisa kita lihat. Nah, apa penyebab resistensinya? Kira-kira kenapa? Ridwan, kenapa Ridwan? Dan Abdul Halim. Mungkin karena gaya alirannya, Pak. Kenapa? Anu, gaya mengalirnya. Gaya mengalirnya itu gimana maksudnya? Yang apa ya? Coba kamu bayangkan kalau nah, agak susah namanya. Material gitu ya. Material bentuknya eh, bola. Terus yang satu lagi material bentuknya swastika. Tahu swastika ya? Yang logonya Nazi itu. Kira-kira lebih gampang mengalir yang mana? Bola. Yang bola. Ya, sama halnya ketika kita bicara fluida. Berarti ada sesuatu yang membuat fluida itu tertahan. Ya, kalau kita melihat lebih dalam lagi, sehingga alirannya itu lebih susah. Kalau bentuknya swastika, ya ada kemungkinan ya bagian edge-nya itu dia akan ngeling sama yang lain, ngelok gitu ya. Sehingga karena itu ketarik, narik yang lain, dan dia membuat apa namanya jadi lebih berat. Sementara yang lain, kalau bentuknya bulat-bulat, dia lebih gampang untuk mengalir. Nah, artinya ada pengaruh friksi. Ya. Kita bicara fluida itu kita akan banyak sekali bicara friksi. Ya, tapi friksi di sini ini adalah friksi internal. Artinya friksi dari dalam fluida yang membuat tahanan itu menjadi naik. Ya. Nah, friksi itu lahir karena adanya satu misalkan intermolecular forces. Ya, adanya intermolecular forces. Ini membuat misalkan gini ya, ini molekul lah. Nah, ini kalau di dalam sini ada internal forces, ada gesekan, internal friction, maka viskositasnya jadi naik. Nah, kita buat model ya. Di sini ada sebuah model. Kalau kita buat fluida itu ada dalam satu plane gitu ya, satu bidang. Yang bidang pertama yang di bawah ini stasioner. Ya, ini diam, bidang diam. Sementara yang di atas, ya, yang ini adalah bidang yang bergerak. Ya, dia bergerak ke arah sana. Nah, ketika bidang itu bergerak, ya, karena ada friksi di sini, maka yang di bagian atas dia ikut bergeser. Dan karena adanya internal friction dari molekular atau material yang ada di dalam, maka ini akan ikut ke sana.
Tapi karena yang bawah ini fixed plate, ya, yang di sini diam, maka dia stationary di sini. Meskipun nanti dia akan ikut bergerak. Nah, profil perubahan, ya, ini deformasi. Ini mengikuti bentuk ini ya. Jadi ada Y, kemudian ada H, ya itu bidang totalnya, dikalikan dengan V. V itu kecepatan dari plane yang paling atas. Ya, jadi kalau kita bicara gradien, ya gradien itu nanti di Y per total H-nya dikalikan dengan V yang paling besar yang ada di atas. Nah, besarnya resistensi, ya, itu kita turunkan dari sini. Kemarin kita tahu ini adalah stres. Ya, ini adalah gaya, ini adalah cross sectionnya. Cross section yang dikenai gaya. Nah, shear stress, shear stress yang terjadi pada fluida itu sama dengan viskositas. Ya, ini adalah viskositas. DU per DY itu sebetulnya adalah shear rate ya. Ya, shear rate-nya dari mana? Ini kan perubahan kecepatan. Ya, U-nya kan perubahan kecepatan. DU per DY per incremental arah vertikal. Ya, kan di sini tadi V-nya kan beda-beda. V yang paling atas berarti V-nya lebih besar. Makin ke bawah mendekati plane yang diam, maka V-nya makin kecil. Ya, jadi sebetulnya kita sedang berbicara perubahan kecepatan, ya, perubahan kecepatan apa namanya terhadap bidang vertikalnya. Nih. Kemudian viskositas sendiri, ya, secara dimensi itu adalah M per LT. Kemudian ada kinematic viscosity. Ya, kalau kita bicara viskositas, itu nanti ada dua terminologi. Yang pertama, viskositas berdasarkan shear, ya, shear viscosity atau apparent viscosity. Kemudian ada kinematic viscosity. Nah, kinematic viscosity ini merupakan fungsi dari densitas. Ya. Kalau kita mengukur viskositas menggunakan apa di fisika, saya kira juga sudah ada ya waktu kalian praktikum, kalian memanfaatkan gravity. Ya, berarti di situ ada pengaruh densitas. Ya, jadi pengukuran viskositas yang ada pengaruhnya dari densitas, maka itu adalah kinematic viscosity. Tapi itu bukan apparent viscosity, itu berbeda. Ya, bukan viskositas yang sebenarnya. Ya, seharusnya pengukuran viskositas itu menggunakan rotational viscometer atau kita menghilangkan eh, apa namanya efek dari gravity. Ya, tapi kalau viskositas kinematisnya sendiri, ini ya, itu sama dengan viskositas yang kita peroleh dari sini, ya, dibagi dengan densitas. Ya, jadi tolong diingat-ingat, ada shear viscosity atau apparent viscosity. Ya, ini ini namanya shear viscosity. Sorry, tidak kecampur sama ini. Ini kinematik. Kalau yang ini diperoleh dari shear viscosity.
Ini kinematic viscosity. Jadi nanti kalau Anda dapat soal, perhatikan betul apakah viskositas yang dimaksud adalah viskositas kinematis atau viskositas shear. Ya, dan tanya ya. Kalau ada pengaruhnya dengan densitas, ya berarti viskositas kinematis itu sama dengan shear viscosity dibagi dengan eh, densitas. Nah, kemudian densitas gas jarang kita pakai, tetapi at some point nanti juga akan ada perhitungan ke sana. Nah, ini umumnya diperoleh dari data eksperimental, ya, dari data empiris. Nah, data empiris itu nanti memuat data viskositas gas, karbon dioksida dan sebagainya. Kemudian yang Anda eh, apa namanya Anda gunakan itu nanti adalah referensi suhunya. Ya, berapa sih perbandingan suhunya, suhu reference terhadap suhu yang Anda tinjau. Ya, ini mu didekati dengan mu nol perbandingan T per T0 suhu reference eh, dengan pangkat N. Ya, pangkat N. Oke, selanjutnya surface tension. Ya, surface tension itu eh, adalah kecenderungan dari suatu permukaan cairan untuk menunjukkan bahwa dia ini seperti membran yang elastis. Ya, molekul-molekul molekul-molekul yang sama itu akan saling berikatan. Ya, di sini misalnya, dengan molekul yang di sebelahnya, ini kan sebetulnya saling berikatan. Kalau ada molekul apa namanya H2O misalkan ya, H2O kan dia akan berikatan dengan molekul H2O yang lain. Ya, dia tidak berdiri sendiri. Ada yang disebut dengan intermolecular forces tadi. Ini intermolecular forces atau gaya antar molekul. Ya, entah itu hydrogen bonding, ya, hydrogen bonding ya most likely ya. Karena dia bukan intramolekular, bukan yang ionik atau yang covalent, tapi dia adalah inter. Inter itu berarti di luar. Nah, kecenderungan molekul itu berikatan satu dengan yang lain, ya, itu membuat adanya layer, ya, pembatas. Ya, kalau molekulnya itu ada di tengah-tengah, maka dia seimbang. Seimbangnya bahwa force-nya, gaya ikatannya itu akan terdistribusi merata karena dia ada di tengah-tengah di molekul yang sama. Tetapi ketika ada molekul yang berbeda, saya gambarkan dengan warna yang ada molekul yang berbeda di sini. Molekul yang kedua ini dia tidak berikatan dengan molekul satu. Ya, ini molekul satu, yang ini molekul dua. Kan dia tidak saling berikatan. Kalau dia tidak saling berikatan, maka dia akan punya pembatas. Ya, itulah kenapa kalau Anda punya air dicampur dengan minyak, airnya dia akan berikatan polar dengan molekul yang lain, dan di bagian atas itu dia punya pembatas karena di sini force-nya itu tidak seimbang, maka dia apa namanya eh, ada tension di sana ya, gayanya lebih kuat di bagian luar. Lalu di bagian yang kedua, di bagian H2, sorry, di bagian minyaknya, dia akan saling berikatan secara nonpolar. Ya, intermolecular forces-nya nonpolar. Nah, di situ ada pembatas. Itulah yang kemudian ketika diukur ya, ini apa namanya membentuk tadi surface tension. Kalau di antara dua surface berarti namanya interfacial tension. Kalau minyak dengan air itu namanya interfacial tension. Kalau kita surface tension itu maksudnya hanya di ikatannya itu sendiri. Biasanya ketika kita bicara surface tension itu ketika fluida yang kedua itu adalah udara. Ya, ada air ya, fluida cair, ada fluida gas yang umumnya karena bedaannya sangat tinggi.
dan yang tension di gasnya itu sangat kecil, maka dianggap diabaikan, maka kita bilangnya surface tension. Tetapi ketika kita bicara air dengan minyak, itu kita sebetulnya sedang bicara interfacial tension. Nah, surface atau interfacial tension ini punya tendensi untuk memperkecil luas permukaan. Ya, ya sebetulnya kita bicara apapun itu ya, tendensinya kan untuk meminimalkan energi. Oke. Surface energi menjaga agar molekul sejenis ini saling tarik menarik sama besar ya ke semua arah. Oke, saya hapus dulu. Oke, saya akan lanjut dengan materi yang eh, kedua ya. Kita mengulang lagi fisika. Bisa. Oh ya, hari ini saya tidak bisa full karena saya jam 9 nanti ada rapat di tempat lain. Maka saya akhiri jam 8.45 atau 8.50 ya. Oke, kita masuk ke fluid static. Outline dari fluid static itu kita bicara kaitan masih ya stress dengan pressure, kemudian basic equation untuk fluid static atau statika fluida, dan juga nanti bagaimana statika fluida itu kalau dia ada di moving system atau sistem yang lain bergerak. Stress dan pressure. Ya, sebelum ke stress dan pressure, kita bahas sedikit tentang gaya. Ya, gaya yang terjadi pada fluida ini dapat berasal dari berbagai sumber. Ya, paling sederhana ya berarti ada gaya gravitasi. Ya, apapun yang ada di, let's say kita ngomongin di bumi, ya pasti akan mengalami gravitasi, tergantung posisinya. Kemudian selain gravitasi, ya gaya yang lain itu ada gaya eksternal. Ya, gaya eksternal itu contohnya ketika kita didorong berarti kita mengalami gaya dorong. Ya, kayak di fisika itu kan banyak sekali jenis-jenis gaya ya. Dan juga ada gaya internal. Ya, ada internal, ada eksternal, ada gravitasi. Minimal kan tiga itu. Ya, entah nanti nilainya berapa. Nah, gaya internal sendiri itu adalah hambatan ya terhadap gerak relatif antara fluida yang bergerak ya atau efek inersia yang berasal dari variasi kecepatan dan massa fluida yang tadi. Nah, dari gaya tersebut, ya gaya itu kan berarti kita aplikasikan terhadap suatu bidang. Ya, maka eh, gaya tersebut akan menghasilkan stres. Ya, kalau diaplikasikan ke suatu bidang. Ya, kemarin kita mengenal ada shear stress, compression stress, kemudian ada eh, tensile stress. Ya, tergantung dari arah dan karena itu vektor ya, tergantung dari arah dan bidangnya. Ya, antara keduanya. Nah, stres itu kan merupakan gaya per unit area, ya, F per A. Nah, gaya dan area ini merupakan vektor yang memiliki nilai dan arah. Ya, sehingga stres ya, sehingga stres ini memiliki nilai dan arah. Ya, karena gaya dan area itu merupakan vektor, berarti kedua-duanya merupakan vektor, maka stres yang merupakan produk dari gaya dan area itu juga merupakan eh, vektor yang dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, umumnya ketika kita bicara stres, itu kita
eh, menggunakan Cartesian coordinate yang di situ ada apa namanya? Dua reference yang harus kita pakai. Ya. Nah, ini dikenal dengan second order tensor. Ya, contohnya kalau di Cartesian coordinate ini adalah logo untuk shear stress. Shear stress adalah F per A, ya. Sigma IJ itu sama dengan FJ dibagi dengan AI, di mana I, ya, dan J itu bisa unit satu, ya, koordinat satu, koordinat dua, atau koordinat tiga. Ya, jadi bisa nanti kan itu kan sebetulnya menandakan arah, ya. F arah I, kemudian A sectionnya itu ke arah mana? Ya. Apakah itu nanti X dengan X? Kalau X dengan X, berarti dia eh, arah gaya itu sama dengan arah A-nya, ya, bidangnya. Atau arah gaya itu tegak lurus. Ya, berarti kan tergantung. Kalau Cartesian coordinate berarti satu 2 3-nya diganti dengan X, Y, Z. Kalau dia radial berarti diganti dengan angle atau diganti dengan R. Ya, yang arah aksialnya, kemudian arah radialnya itu berarti bisa angle atau radiusnya itu sendiri. Nah, terdapat beberapa jenis stres seperti stres yang hanya terdapat pada fluida statis. Itu yang kemudian disebut dengan tekanan. Ya, tekanan dianggap sebagai stres gaya persatuan luas, tetapi isotropik, ya, karena tekanan bekerja ke semua arah, ya, pada fluida dan secara merata, sehingga tidak memiliki arah yang spesifik dan bisa dianggap sebagai skalar. Ya, jadi pressure dan stress itu sama-sama produk F dengan A, F per A. Tetapi yang membedakan antara stress dengan pressure, kalau pressure itu kita bilangnya dia kan pada fluida. Ya, karena dia pada fluida, yang fluida itu menekan ke segala arah, ya, maka dianggap bahwa pressure itu adalah besaran eh, skalar. Padahal tidak. Kalau dari secara matematis kan stres itu punya arah, ya, karena F-nya punya arah, A-nya juga punya arah. Nah, kemudian jika fluida ini bergerak, ya, maka ada karakteristik arah sehingga tidak bisa disebut dengan isotropik lagi, maka disebut dengan anisotropik. Tropik. Sehingga total stresnya itu adalah produk dari tekanan ini, ya, produk dari tekanannya, dan juga produk dari shear stressnya. Ya, ini total stres itu sama dengan tekanannya fluida itu tekanannya berapa, dan ketika dia bergerak berarti stres yang ada di fluida itu seberapa besar. Nah, sekarang kita ke basic equation untuk ya, force balance-nya, ya, force balance untuk fluida. Oke, ini ada ilustrasi seperti ini. Ya, ada ilustrasi seperti ini. Berarti kita ambil reference di sini, ya. Di sebelah sini itu sama dengan Z. Terus reference di atasnya, karena ini besarnya delta Z, maka di sini sama dengan Z plus delta Z. Oke. Nah, dari force balance di fisika dulu sudah pernah dibahas bahwa sigma Fz itu sama dengan MAZ. Ya, ketika fluida itu tidak bergerak, berarti gimana? Sigma F-nya bagaimana? Ervan, coba Ervan Andira. Iya, Pak. Gimana?
Jawabannya apa? Kenapa ya Pak? Kenapa? Agak bolong-bolong Pak suaranya. Ketika fluida tidak bergerak, ya berarti force balance-nya bagaimana? Hmm, A-nya, A-nya, A-nya nol Pak. Ya, itu kan kemarin waktu kita bahas statika ya, statika fluida, sigma F, ya kita sambungkan dengan Newton Law ya. Sigma F itu sama dengan M kali A. Ya, kalau dia tidak bergerak, berarti kan tidak ada kecepatan, tidak ada percepatan di sana. Ya, berarti A-nya kan sama dengan nol. Nah, kemudian kita tinjau ya. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja di sini. Ya, sigma FZ-nya ini bagaimana? Nah, sigma FZ itu kan berarti ada gaya di sini, ya, dari bawah, ada gaya dari atas. Ya, kemudian di sini ada akumulasi. Yang dari atas, ya, F itu kan sama dengan P kali A. Ya, jadi kita dari bawah dulu ya. Dari bawah, F sama dengan P kali A pada Z. Ya, AZ-nya kan bidang ini. Nah, berarti ini gaya dari bawah dikurangi gaya dari atas. Kemudian, nah ini akumulasi yang ada di tengahnya. Ya, si fluidanya sendiri kan dia punya berat. Ya. Ya. Tadi komponennya kan kalau Anda ingat di awal, komponen ada komponen gravitasi, ada komponen eksternal, ada komponen internal. Ya, berarti kalau kita bicara force balance di sini, ada komponen eh, gaya eksternal. Gaya eksternal yang kita tinjau adalah gaya dari bawah, gaya dari atas. Kemudian juga ada gaya beratnya. Ya, AZ kali DZ, delta Z, itu kan sama dengan elemen volume. Ya, ini elemen volume ini. Volume dikalikan dengan densitas, itu kan sama dengan massa. Massa dikali G itu adalah gaya gravitasi. Ya, oke. Ini sama dengan nol. Nol karena kita mengasumsikan ini posisinya statisnya. Statis berarti AZ sama dengan nol. A kecil ya, bukan A besar. Kalau A besar kan cross section, kalau A kecil kan percepatan. Nah, dari sini ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kita pakai pendekatan limit. Limit delta Z mendekati nol. Ini kan berarti sama dengan eh, P Z plus delta Z. Ini saya pindah ruas ke sana ya. Dikurangi PZ, terus lengkap dulu. Ini adalah AZ. AZ-nya kan tidak berubah ya. Dibagi, ini pindah ruas ke bawah, dibagi delta Z ya. Sama dengan rho negatif rho G A Z. A-nya karena tidak berubah, berarti A ini kan bisa dicoret. Nah, ini yang kemudian ketika limit mendekati nol, ini kan sama dengan perubahan dP per dz. Ya, ini menjadi dP per dz sama dengan min rho G. Nah, ini yang mendasari persamaan basic equation untuk statika. Ya, kalau misalkan ini ya, Anda integrasikan dP per dz untuk Z1 sama dengan nol, Z2 sama dengan H. Ya, ada perbedaan elevasi. Sorry, ini Z. Ya, berarti ini kalau negatif sudah saya balik ya. Berarti ini sama dengan rho G.
Maka besarnya delta P itu sama dengan rho G delta Z. Ya, dalam hal ini sama dengan delta P sama dengan rho G kali H. Nah, Anda tahu dasarnya rho GH itu dari sini. Ya, ada selisih em, nah, tekanan, ada perbedaan tekanan ya dari perbedaan ketinggian. Oke, bahwa setiap fluida ya akan mengalami penurunan tekanan seiring dengan naiknya level fluida tersebut. Jadi tekanan maksudnya gini, tekanan di dasar itu lebih besar daripada tekanan di atas permukaan laut. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan basic equation dari constant density. Ya, ini tadi kalau saya apa namanya integrasikan, sebetulnya P ya selisih P itu akan sebanding gitu ya, sebanding dengan selisih ketinggian. Nah, kalau kita membuat definisi V ya, V sama dengan P plus rho G Z ya. P-nya adalah local pressure, rho GZ-nya adalah static head, maka nilainya akan selalu sama. Ya, artinya ada kompensasi nantinya. Tekanan di atas lebih kecil, ya, tekanan di bawah lebih besar, elevasi di bawah lebih rendah, elevasi di atas jadi lebih tinggi. Nah, ini kan akan mengkompensate. Itu yang eh, pada constant density, ya, pada constant density atau kita bicara liquid, ya, maka persamaan ini valid. Ya, contohnya adalah manometer. Manometer itu kan menggunakan perbedaan tekanan dari fluida yang dianggap tetap. Kalau Anda ngukur, kan nanti ada perubahan pakai manometer ya, ada perubahan ketinggian. Nah, di perubahan ketinggian ketika dia posisinya statik, ketika posisinya sudah diam, maka itu bisa dipakai untuk menghitung perbedaan tekanan. Kita bisa pakai manometer ketika yang ada di dalam manometernya itu adalah fluida cair. Ya. Karena P-nya tidak eh, sorry, densitasnya tidak merupakan fungsi dari tekanan. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian eh, ini contoh perhitungan manometer. Ketika kita menggunakan analisis potensial, berarti kan V1 ya, di sini V1 sama dengan V3 ya. V tadi adalah P dengan level ketinggian ya, potensial statik dengan tekanannya. Sama dengan potensial 3. Ya, ini titik-titiknya. Titik titik satu, kelihatan nih. Dua, tiga, empat. Ya, satu di ujung manometer, dua di ujung manometer sebelah kanan, tiga interface antara fluida satu dan fluida dua, empat sebelah kanan, kolom sebelah kanan, fluida satu dan fluida dua. Ya, fluida satunya adalah F, fluida duanya adalah M. Ini cuma apa namanya penggambaran saja. Artinya potensial satu sama dengan potensial 3. Ya, kalau potensial satu sama dengan potensial 3 berarti kita jabarkan potensial tadi adalah pressure dan statiknya, berarti P1 plus rho fluida, ya, karena yang di sini ini kan mengalir F, ya. Sementara yang di
Ini, ya ini adalah M. Jadi ini eh, kita mendefinisikan persamaan-persamaan ini ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti kalau kita mengukur perbedaan tekanannya. Contoh, sebuah benda terjatuh ke dalam, bentar. Sebuah benda terjatuh ke dalam laut di kedalaman 1000 feet, ya, atau sama dengan 304,9 meter. Tentukan besarnya tekanan di kedalaman tersebut jika diketahui air laut dianggap incompressible fluid dengan densitas 63,9 pound mass per feet pangkat 3 atau cubic feet. Tekanan di permukaan sama dengan 14,7 psi dan percepatan gravitasi sama dengan 32,2 feet per second kuadrat. Gimana cara menyelesaikannya? Ada yang mau coba menjelaskan? Sebetulnya persamaannya sederhana. Hanya saja em, di sini kita pakai British unit yang mungkin kalian tidak terlalu familiar. Kira-kira gimana? Oke, kita saya jabarkan dulu ya. Nanti Anda coba. Oke, kita pakai persamaan em, potensial tadi. Ya, kita punya titik tinjau, ya, titik satu dan dua. Ya, anggaplah ini titik satu, ini titik dua. Ya, titik satu berarti dia di permukaan. Nah, potensial satu itu kan sama dengan P1 plus rho G Z1. Ini kita bicara fluida yang sama, berarti densitasnya sama. Kemudian potensial 2 sama dengan P2 plus rho G Z2. Nah, tadi dari persamaan ya kita tahu potensial satu sama dengan potensial 2. Artinya kita masuk ke persamaan ini ya. Eh, Kalau ini kita pindah ruas, maka kita dapat persamaan ini tadi ya. Untuk case constant density, karena kan kita ngomongin dia masuk di fluid yang sama. Seharusnya kan ini row satu, row 2 kalau fluidanya berbeda. Tapi karena row satu sama dengan row 2 sama dengan row, ya kita pakai jadi pertamaannya ini tadi. Nah, kemudian ini ya, P, kita ngukur tekanan di 1000 feet. Ya, di 1000 feet berarti kan ini sama dengan ini pindah ruas ke sana ya. Eh, Sama dengan P1 plus ini saya masukkan negatifnya sehingga nanti ini mengubah eh, levelnya ya. Jadi rho G Z1 min Z2 ini sama dengan selisih ketinggiannya. Nah, selisih ketinggian ini kan sama dengan 1000 feet tadi. Oke, sekarang P1. P1 itu kan eh, PSI. Ya, saya ingatkan PSI itu sama dengan pound force per square inch ya atau inch kuadrat. Jadi PSI itu adalah pound force per square inch. Nah, ini satuannya lbf per inch
kuadrat. Em, Plus, ya, ini adalah rho 63,9 pound mass per feet kuadrat. Sorry, feet pangkat 3. Ya, dikalikan dengan G. G-nya adalah 32,2 feet per second kuadrat. Dikalikan dengan H. H-nya adalah 1000 feet. Ya. Nah, 63,9 kali 32,2 kali 1000 feet, unitnya ini belum seragam. Ya, kalau kita baru menyelesaikan saya kasih bracket yang di depan ini kan unitnya masih LBM. LBM ini feet kuadrat, LBM per feet second kuadrat, ya. Feet kuadrat, ya, second kuadrat. Nah, ini yang kemudian perlu kita konversi. Ya, kita konversinya menggunakan GC, GC, ya. GC itu kan sama dengan 32,2, ya, LBM feet per LBF second kuadrat. Nah, sekarang kita perlu setarakan unitnya. Ya. Kalau kita ngomong di sini kan berarti ini bisa saling mencoret, ya, saling menghilangkan. Nih, LBM-nya hilang, S kuadratnya hilang. Ya, cuma di sini kan nanti jadi LBF per feet kuadrat. Ya, LBF per feet kuadrat. Nah, ini kan belum setara. Karena yang di depan sini adalah LBF per inch kuadrat, sementara yang di belakang sini baru LBF per feet kuadrat. Nah, ini kemudian dikalikan dengan ini, ya, Anda konversi feet ke inch. Nah, kalau sudah dikonversi nanti diperoleh ini 14,7 pound force per square inch ditambah dengan 444 pound force per square inch. Ya, diperoleh eh, besarnya tekanan di kedalaman 1000 feet itu sama dengan 459 pound force per square inch. Atau kalau Anda mau mengerjakan dalam satuan SI, ya, Anda ubah semua ke dalam kalau tekanannya diubah ke kilopascal, ya. Kilopascal itu kan paskalnya sendiri sama dengan Newton per meter kuadrat. Ya, berarti nanti harus Anda konversi. Ya, nanti diperoleh 3,164 MPa. Oke, contoh yang kedua adalah manometer. Nah, manometer ini kan digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di kedua tangki. Ya, berarti di sini ada tangki A yang isinya eh, air, ya. Kemudian ada tangki kedua, ya, sorry, ini tangki satu, ini tangki dua. Ini tangki satu, ini tangki dua, yang keduanya berisi air. Lalu ada manometer di sini, ya. Ini isinya adalah minyak. Yang ini air, yang ini minyak. Nah, ini ada perbedaan elevasinya, ya, antara tangki satu, ya, dengan fluida manometer itu punya perbedaan 2 feet. Ya, ini kan masing-masing 1 feet, ini 1 feet. Berarti kita perlu membuat beberapa titik tinjau.
Ya, berarti ini titik A, ya, saya tulisnya titik A setara dengan ini. Kemudian titik B, titik B. B itu antara air dengan minyak di sebelah kiri kolom. Titik C di sini, di titik terendahnya. Titik D, titik E. Oke, titik E adalah titik tinjau di tangki 2, titik A adalah titik tinjau di tangki 1, titik B adalah di interface antara air dengan minyak. Ya, titik D interface air dengan minyak, tapi di beda kolom ya, kolom yang sebelah kanan, kalau yang B di kolom sebelah kiri. Yang C ada di titik terendahnya. Nah, dengan membuat analisa tadi ya, analisa potensial tadi V, nanti Anda bisa susun persamaan seperti yang sebelumnya. Ya, Anda bisa membuat beberapa persamaan dari gambar ini. Oke, yang pertama, oh, ini agak susah ya kalau melihat bolak-balik. Ini saja. Kita sekarang tinjau titik D. Saya tulis di sini saja supaya tidak Anda bisa gampang lihat gambarnya. Titik D, di titik D itu berarti sama dengan apa? Tekanan E, logika ya. Titik D itu sama dengan tekanan di E ditambah apa dikurang? Ditambah Ditambah. Plus densitas, densitas apa? air. Air. Densitas air kali G kali selisihnya. Nah, selisih antara E dengan D itu adalah 1 feet. Nah, kemudian titik C, ya di sini kita sudah ninjau di sini ya. Sekarang titik C, PC itu sama dengan PD ditambah densitas oil dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Hanya sama dengan antara D dengan E berapa? 2 feet. Ya. Kemudian kalau kita runut ya kebalik ya. Kita bicara PB tapi dari PC karena PC kan sudah diketahui. Berarti gimana? PC sama dengan sorry, PB sama dengan PC ditambah atau dikurang? Kurang nggak? Dikurangi karena kita eh, dibalik ya. Kita punya datanya PC, kemudian ada ketinggian kolom di sini. Karena kita bicara tekanan yang paling tinggi, berarti tekanan paling tingginya ada di PC kan. Ya, berarti kalau kita analisis dari sebelah kanan, kita analisis PB, PB ada di sebelah atasnya, berarti ini kan dikurangi ya, PC dikurangi. Jadi PC dikurangi rho oil kali G kali 1, antara perbedaan antara B dengan C. Kemudian PA sama dengan PB dikurangi rho water di sini, di sebelah kiri, kali G kali 2. Nah, kita ingin mengukur sebetulnya berapa sih beda tekanan di kedua tangki dengan cara melihat perbedaan tinggi eh, manometernya. Berarti misalkan berarti kita buat persamaan ini kita gabung ya. Ini kan berarti kita bisa integrasikan. Maksudnya digabungkan. Ya, PD kita substitusi ke sini, PC ke sini, PB ke sini. Sehingga total persamaannya menjadi ini ya. PA sama dengan PE plus ya water 1 tadi yang sebelah kiri ya. Ini dikurangi dengan water sama water ya. Ini water, ini oil digabungkan. Nah, dari sini Anda punya
perbedaan tekanan di A dengan E itu sama dengan 1 feet dikalikan G dikalikan dengan rho oil minus rho water. Ini penyelesaian dari persamaan ini. Yang diketahui adalah data specific gravity. Ya, datanya adalah specific gravity. Em, Specific gravity-nya sama dengan 1,1. Berarti dia lebih berat atau lebih ringan daripada air? Berat, Pak. Lebih berat. Ya, karena densitas air ya kalau Satu. ya, ringan sama dengan 1 ya. Jadi kan 1,1 per 1 itu berarti densitas apa namanya oilnya dia lebih berat. Ada nggak yang lebih berat daripada air? Kalau minyak ada ya misalkan crude oil. Crude oil itu umumnya lebih berat karena dia punya fraksi apa namanya fraksi berat. Kalau kita ngomong minyak biasa itu kan umumnya densitasnya lebih kecil daripada 1. Ya, dia lebih ringan. Biasanya minyak itu kan di atas. Tapi pada case ini itu adalah let's say, minyak berat ya densitasnya sama dengan 1,1. Oke. Kemudian, em, nah tadi kan baru kita menghitung selisihnya ya. Ini sama dengan 0,1. Yang diketahui adalah data SG. Berarti untuk mengkonversi jadi apa namanya? Jadi densitas, maka ini harus dikalikan dengan densitas minyak, maka harus dikalikan dengan densitas eh, air. Ya, SG itu sama dengan densitas fluida dibagi dengan densitas reference. Ya, berarti kalau ini 1,1 ya ini kan densitas, berarti kan sama dengan SG dikalikan dengan densitasnya. Kenapa muncul angka 62,3? Karena 62,3-nya adalah densitas. Ya, berarti kan ini saya tulis ya, rho F sama dengan SG F dikali dengan rho reference. SGF-nya 1,1 dikalikan dengan rho reference-nya adalah rho air. Ya. 1,1. Ini yang oil. Kalau yang water kan SG-nya sama dengan 1. Ya, berarti ini 1,1 dikurangi 1. Oke, ini Anda bisa selesaikan. Yang jangan sampai lupa, ya ini kan tidak setara. Ya, berarti ini harus disetarakan dulu. Ya, Anda ubah unitnya. Sehingga nanti unitnya ketemu unit force ya, dalam pound force per eh, square inch atau 298 Pascal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.